Tes, terima kasih pimpinan, mohon izin perkenalkan Pak Menteri atau biasa kami panggil Pak Pur. Kalau Gen Z itu kami panggil Pak Pur, Pak. Mohon izin. Saya Larasati Moriska dari Kalimantan Utara, terus saya kebetulan juga mewakili pemuda di parlemen ini. Eh, Tadi sebenarnya saya nggak mau membahas ini Pak, tapi kebetulan Bapak tadi sempat menyebutkan kita sama-sama ingin kaya. Bapak sama-sama ingin kita semua masyarakat kaya. Tapi Pak, sebenarnya di Kalimantan Utara kami tidak butuh kaya untuk saat ini. Kami butuh kehidupan yang layak, Bapak. Menurut saya, Bapak adalah orang yang tepat karena kemarin sempat ada bantuan 150 miliar anggaran yang Bapak berikan kepada gubernur kami untuk perbaikan jalan. Kebetulan kalau saya bertemu masyarakat Bapak di sana, masalah utama kami adalah konektivitas antar wilayah. Di Krayan, Bapak, salah satu daerah di Kalimantan Utara itu, sampai saat ini masih ada masyarakat yang harus ditandu, melewati lumpur, melewati bukit untuk pergi berobat. Jadi kami harapkan Bapak berterima kasih kemarin atas anggarannya dan kami harapkan konsisten Bapak untuk perhatiannya kepada daerah kami dan juga mungkin karena Bapak belak-belakan, saya belak-belakan juga aja minta alokasi anggaran di daerah kami diprioritaskan untuk pembangunan yang merata. Karena kami seperti yang tadi saya bilang nggak butuh kaya, kami butuh kehidupan yang layak, layak untuk saat ini, Pak. Pak Pur. Dan juga tadi saya juga sempat mau membahas kenapa kami di daerah ini mengeluhkan TKD yang berkurang. Awalnya saya membahas itu, tapi karena saya setuju sama perkataan Bapak, kita harus sama-sama komitmen untuk melihat dan mengawasi bagaimana Pemda ini menggunakan dana tersebut secara optimal agar materi debat yang Bapak sampaikan nanti ke Pak Presiden cukup. Jadi TKD nanti ke depan mungkin bisa dinaikkan, tapi dengan syarat Pemda juga harus bisa mengoptimalkan dana tersebut. Itu dari saya, Pak. Dan saya berterima kasih atas cara kerja Bapak, bagaimana saat ini pemuda jadi ikut melek mengenai pembahasan-pembahasan keuangan dan juga dinamika politik di Indonesia saat ini. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Larasati. Selanjutnya Habib Alwi, sebelah kanan. Lagi siap-siap, siap daftar ya. Siapa lagi daftar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang lagi viral. Dan Pak Menteri ini seakan-akan kalau saya katakan itu antitesa Pak. Dari SMI. Jadi kalau antitesa dari SMI, harusnya nilai positifnya itu harus lebih kuat. Karena di awal-awal Bapak udah terlalu viral, kalau buat saya itu terlalu viral. Jadi jangan sampai terlalu viral akhirnya jatuh, terus ternyata kayak iklan Puji film, tak seindah warna aslinya. Nah itu yang kita tidak mau Pak. Ini serius Pak. Kami ini lembaga politik. Bapak lembaga teknis. Lembaga politik ini hanya berbicara tentang kebijakan-kebijakan secara global. Kami tidak terlalu paham tentang persoalan-persoalan teknis yang ada di rumah tangga Bapak di Kementerian Keuangan. Tapi dengan beberapa kebijakan-kebijakan strategi yang Bapak sudah keluarkan dalam beberapa bulan belakangan ini, kami semua sempat angkat tangan dan cukup salut. Dan kami selalu berdoa mudah-mudahan Bapak tetap istiqomah. Karena berada di tengah hutan belantara, Bapak berani tampil ya di tengah-tengah serigala yang begitu banyak, Pak. Hati-hati kalau kagak kuat, Pak. Ya. Itu serigalanya samping kiri kanan Bapak itu. Ya. Jadi kita ini orang luar yang ngelihat ke dalam gitu. Harapan kami sesuai dengan nama Bapak yaitu Purbaya, artinya bijaksana, Pak. Mudah-mudahan ini bijaksana ini ke sana, ke masyarakat, ke rakyat. Jangan jadi bijak sini. Kalau bijak sini bahaya, Pak.
ya, hanya ke internal. Yang saya sering dialog dengan beberapa mantan-mantan bupati, mantan gubernur, dan juga mantan-mantan pejabat baik pusat maupun yang ada di daerah. Tadi tentang pembahasan tentang masalah dana mengendap. Itu gara-gara dana mengendap, pembayaran terhadap rumah-rumah masyarakat yang udah dibongkar, ya katanya untuk kepentingan negara, rumah dibongkar, rumah di ini, tapi pembayarannya itu sampai bertahun-tahun penyelesaiannya. Ketika coba saya tanya kepada salah satunya Kementerian Bapak, itu katanya itu sudah dibayarkan. Untuk pembayaran pembebasan lahan, pembebasan ini udah dibayarkan. Udah hampir lebih 4 tahun. Loh, kok bisa terjadi? Sudah 4 tahun itu masyarakat belum terbayarkan. Bahkan sampai hari ini masih tersisa. Ini di Banten, Pak. Saya coba mencari apa sebab ini dana mengendap. Ternyata bukan hanya di situ saja. Mengendap ini hampir merata di beberapa lembaga pemerintahan, termasuk terhadap guru. Guru itu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu kadang-kadang terbayarkan itu 3 bulan baru bisa terbayarkan. Dana BOS juga begitu, yang harusnya ke sekolahan itu kadang-kadang terbayarkan 3 bulan baru dibayarkan. Pertanyaannya saya juga selalu menanyakan, apakah dari Kementerian Keuangan itu memang menurunkan dananya itu secara bertahap 3 bulan sekali. Padahal ini berkaitan dengan hak hidup, ya guru, hak hidup masyarakat di bawah. Ternyata dana mengendap ini rupanya Pak Pur, dana mengendap ini ternyata ya informasi-informasi dari mantan-mantan pejabat, mantan-mantan penguasa itu hanya permainan deposito aja, Pak. Permainan deposito. Mereka mendepositokan dananya, habis ketika dana turun ke sana, mereka harus bagi ini, bagi ini, bagi ini. Dari mana harus membagi itu? Maka salah satu caranya itu adalah pengendapan dana itu, dan ini nggak main-main. Ini miliaran bahkan sampai triliunan. Kalau andai kata 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai 1 tahun sudah berapa banyak? Ini informasi dari mantan-mantan yang selalu bertemu dengan saya. Itu hanya permainan, bukan sengaja diendap, bukan itu mengendap karena dananya belum turun dari pusat, kagak. Ya, dananya udah turun, tapi itu permainan di daerah-daerah pengendapan itu. Saya nggak tahu kalau andai kata itu terjadi pengendapan di pusat, apakah arahnya ke situ juga Sami Mawon gitu. Jadi ini saya minta klarifikasi ya dalam rangka menjaga tetap nama baik Bapak itu tetap harum di masyarakat ya. Jangan sampai rusak hanya nongol baru 1 tahun, terus tahun keduanya nggak bagus. Hati-hati Pak, di tengah hutan belantara yang penuh dengan serigala. Terima kasih. Terima kasih Pak.